DPR kita, MPR kita tidak lagi kita harapkan. Mereka adalah orang-orang yang harus dimasukkan dalam tong sampah itu. Sampaikan pada Presiden bahwa bila dia tidak segera mengefisienkan kabinet, bila dia tidak segera merevolusi dan menghidupkan pasal 33, menghantam para oligarki, maka dia harus turun. Maka Presiden harus berhenti. Itu pilihan yang harus kita ambil sebelum Indonesia tinggal nama. Presiden Prabowo harus membuktikan kepada kita bahwa pidatonya ketika dia menjadi calon presiden, bahwa 2030 Indonesia akan bubar, itu tidak akan terjadi ketika dia sungguh-sungguh menerapkan pasal 33 dan memimpin revolusi. Presiden Prabowo harus menyadari satu hal, 80-90% kabinet busuk ini adalah titisan Solo. Ada presiden bayangan yang bekerja di luar istana mengendalikan presiden dalam istana. Kalau dia seorang jenderal, dia harus tunjukkan kepada kita bahwa dia bisa itu ngambil keputusan. Jangan sampai kita bersimpulan bahwa jenderal pun tidak jadi jaminan, seperti kopral, bahkan satpam itu lebih tegas daripada seorang jenderal itu. Akhirnya kita sipil harus mengatakan bahwa ada semacam tendensi bahwa ketika dia militer, dia kuat, kokoh menjadi pemimpin, itu sesuatu yang omong kosong. Tidak bisa kita percaya. Sebab faktanya, ternyata sosok Jokowi lebih kuat daripada Prabowo, lebih kuat merusaknya. Tetapi Prabowo nampaknya akan lebih kuat lagi pukulannya untuk merusak ini. Jadi kita ingin Pak Prabowo harus memukul Solo keluar dari istana, dan kemudian dia tunjukkan ke kita dalam sisa waktu 3 bulan. 3 bulan untuk genapkan 2 tahun ini. Kalau dia tidak melakukan ini, maka mohon maaf Pak Presiden, kita harus berbaris dalam jumlah yang besar untuk mengingatkan Presiden dengan cara konstitusional. Sebab kenapa? DPR kita, MPR kita tidak lagi kita harapkan. Mereka adalah orang-orang yang harus dimasukkan dalam tong sampah itu.